tapi untuk membangun badan yang dia punya gitu, organ yang dia punya. Karena itu adalah bagian dari kekuatan politik kita. Tapi kalau dia coba untuk membangun kekuatan politik dan akhirnya berharap sesuatu jabatan politik untuk dirinya sendiri, menurut gue itu kurang pas ya. Pengalaman kita kerusuhan kemarin, berarti memang yang disampaikan oleh Presiden misalnya bahwa ada upaya makar dan lain sebagainya. Berarti ancaman terhadap pemerintahan. Pemerintahan siapa? Prabowo Gibran. Kata Jokowi dukung sampai 10 tahun Prabowo Gibran. Udah banyak yang mulai ganggu-ganggu ini. Udah mulai banyak yang coba-coba untuk gulingkan Pak Prabowo misalnya. Menggulingkan Mas Gibran, kan gitu loh. Atau dengan cara lain, masuk lagi isu soal darurat militer ya. Yang kita nggak tahu lah itu benar atau tidak. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti banyak makna. Pasti berisi. Kalau misalnya dia bicara ke sini, jangan-jangan di sana udah gerak. Dia bicara sana, jangan-jangan di sini udah gerak kan gitu loh. Iya. Nah itu semua orang merasa punya paranoid ya. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya mungkin kita di akhir pekan, tapi kita tetap membahas isu politik yang paling hangat sepanjang pekan, yaitu tentang perintah atau instruksi dari Pak Jokowi kepada seluruh relawan, ya kan, kepada seluruh militansi, barangkali mungkin juga kepada seluruh Jokowi lover, termol dimanapun Anda berada, untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah ini yang membuat orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi memberikan pendapat, ulasan, nyinyiran, hinaan, dan seterusnya seperti biasa. Padahal apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kan hanya himbauan ya kepada relawan, ya kan, untuk jangan sampai memecah belah Prabowo Gibran untuk 2 periode. Jadi tidak hanya sampai 2029 tapi sampai 2034. Nah, kebetulan ya salah satu relawan yang sudah menjadi ormas. Ini baru relawan yang hebat nih. Ormas Rampai Nusantara. Ya, yang ternyata sudah ada di 38 provinsi, sudah menjadi ormas, tidak bersuara tetapi melakukan konsolidasi ya ke seluruh wilayah Indonesia. Dan saya melihat kemarin ternyata ketumnya Semar Mardiansah luar biasa sedang ada pertemuan serius berdua dengan Pak Jokowi di rumah Pak Jokowi di Solo. Luar biasa. Karena itu saya langsung culik Ketum Rampai Nusantara Semar Mardiansah. Luar biasa. Apa kabar Mar? Baik dong. Luar biasa. Alhamdulillah. Mar, yang paling menarik pada saat gue lihat foto lo itu, ya kalau melihat Pak Jokowi bertemu dengan tamu itu udah biasa. Tapi ini seragamnya putih-putih itu loh. Kayak ada janjian ya putih kan? Hitam. Putih, atasnya, bawahnya hitam. Wah. Ini janjian ini kan. Dan pertemuan 2 jam itu Mar, setahu gue ya, tamu-tamu yang khusus ke Pak Jokowi itu paling 1 jam, setengah jam. Ini 2 jam. Kayaknya Rampai Nusantara itu memang banyak sekali Pak Jokowi berdiskusi dengan Rampai Nusantara. Ya khususnya dengan ketumnya ya, dengan Semar Mardiansah yang akhir-akhir ini memang hilang dari panggung. Biasa kita masih sering lihat kan Semar Mardiansah berdebat dengan para kaum nyinyiran kan gitu loh. Nah Mar, mungkin isu tentang instruksi Presiden, instruksi Pak Jokowi untuk 2 periode Prabowo Gibran itu sebenarnya sekarang sudah lama ya kan. Cuman diingatkan lagi oleh Pak Jokowi. Apakah salah satunya yang dibicarakan antara Bung Semar dengan Pak Jokowi, bagian dari itu juga dijelaskan apa maksudnya, konteksnya apa, dan seterusnya. Dan kenapa Mar, orang-orang di luar sana, khususnya para pembenci, langsung memberikan tuduhan bahwa Pak Jokowi itu memang terbukti haus kekuasaan, hanya ingin menyelamatkan anaknya, ya kan? Dan itu bukan lagi negarawan dan seterusnya.
Dan akhirnya apa? Hari-hari ini pun sampai ke depan, polarisasi pasca kerusuhan Agustus kembali muncul. Silakan, Mar. Iya, ya rasanya memang udah cukup lama lah Pak Jokowi berdiskusi, komunikasi dengan teman-teman ya, relawan maupun ormas pendukung terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahwa disampaikan lagi oleh beliau, saya rasa itu kan meneguhkan sikap satu, membangun solidaritas kedua, karena memang situasi kayak sekarang ini kan butuh soliditas yang cukup kuat ya di masa banyaknya serangan-serangan politik yang cukup liar kan gitu ya, yang kita juga tahu lah banyak orang punya kepentingan terhadap Republik dalam situasi kondisi politik saat ini. Dan saya rasa wajar aja kan Pak Jokowi menyampaikan itu kan ke pendukung ya, ke relawan, ke ormas pendukung yang bukan saja mendukung pada saat ini aja. Bahkan sejak beliau mencalonkan dari gubernur Jakarta dulu, presiden 2 periode gitu ya. Jadi bukan saat ini aja. Jadi kalau dia sampaikan dukung Prabowo Gibran sampai 2034, misalnya 10 tahun, ya, emang gak ada yang aneh. Dan tidak juga itu membuktikan bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan. Kalau haus kekuasaan 2034 kita calonkan Gibran presiden. Karena elektabilitas, approval ratingnya segala macam semakin naik. Nanti saya akan turun. Nah itu baru namanya ambisi Kekuasaan. ya. Jadi, nah bahwa orang akhirnya punya perspektif yang lain, monggo saja, silakan saja. Ada beberapa partai yang menurut saya ya juga ikut komentar, ya kurang pas juga. Misalnya PKB kan juga kemarin amin. Terus misalnya PDIP gitu juga komentar gitu loh. PDIP kan juga bukan bagian dari Prabowo Gibran. Jadi menurut saya orang-orang yang memang membonceng di belakang itu setelah menang kalah bertarung nggak punya juga sesuatu yang punya nilai gitu untuk memberikan nilai just bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan dan lain sebagainya. Mereka aja syukur-syukur udah diajak kan. Karena kan kita tahu pertarungan kemarin kan juga cukup keras dan rasa-rasanya kita yakini bersama ya, tanpa ada dukungan Pak Jokowi, ada Mas Gibran di situ, Pak Prabowo juga mungkin nggak mudah untuk bisa memenangkan pertarungan. Satu putaran 58, sekian persen. Nah itu sesuatu yang nggak pernah diduga banyak orang. Jadi ketika sekarang itu dirasa Pak Jokowi itu masih punya pengaruh, karena begini ya, mungkin Budius juga merasakan ya. Pak Jokowi itu kan membangun hubungan itu kan secara emosional, Betul. bukan secara materi dia. Bukan transaksional ya. Bukan transaksional, bukan misalnya gini, Semar kau dukung saya, nanti tiap bulan saya kasih operasional sekian. Enggak begitu dia. Enggak begitu, tanyalah semua pendukung Pak Jokowi itu. Yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah melakukan konsolidasi batin dia dengan orang-orang pendukungnya, kelompok-kelompok pendukungnya, termasuk kita-kita, termasuk saya. Bahkan saya selalu mengingatkan Pak Jokowi kalau ketemu gitu, saya ledek, Pak, ingat nggak tahun 2014 gitu. Ketika kita bantu Bapak sempat di jalan Sukabumi 23 waktu itu kita ikut sebagai tim suksesnya. Nggak ada uang ya kan Pak? Iya. Kadang kita ongkos sendiri kan Pak? Iya. Ongkos sendiri Bud. Karena itu pilihan politik yang berdasarkan dengan keyakinan idealisme kita kan. Sebagai aktivis nih. Pertarungan 2014 sangat ideologis kan. Jadi apapun kita keluarkan, bagaimana caranya Pak Jokowi bisa menang. Dan itu kan tumbuh kembang sampai detik ini. Makanya berkali-kali disampaikan kalau banyak orang berpikir bahwa Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara pasti mengincar posisi. Sampai detik ini gue gak dapat apa-apa juga, gue tetap stay sama Pak Jokowi. Dari beliau gubernur sampai beliau jadi presiden 2 periode, gue tetap stay. Karena menurut gue itu pilihan politik ketika kita secara pribadi ya punya pandangan politik terhadap satu tokoh yang kita yakini bahwa tokoh ini patut untuk kita teladani dan patut untuk kita jaga. Itu keyakinan kan keyakinan kita ya. Jadi bukan lagi bicara soal siapa dapat apa. Jangan juga nanti suatu waktu misalnya takdirnya sampai terus gue dapat sesuatu tuh kan, betul kan? Bukan soal itu juga.
Bahwa orang memberikan dukungan boleh-boleh saja, berharap sesuatu boleh. Tapi harusnya, kalau menurut gua nih ya, harusnya orang yang mendukung itu ketika memang dia berharap sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk membangun badan yang dia punya gitu, organ yang dia punya. Karena itu adalah bagian dari kekuatan politik kita. Tapi kalau dia coba untuk membangun kekuatan politik dan akhirnya berharap sesuatu jabatan politik untuk dirinya sendiri, menurut gue itu kurang pas ya. Kalau menurut gue ya, yang lain boleh aja tapi menurut gue nggak pas. Jadi kalau misalnya kita mendapat sesuatu itu penguatannya memang penguatan organ atau badan secara politik yang itu tetap pada track yang kita yakin dari awal. Misalnya kita membantu Pak Jokowi, membantu Pak Prabowo, membantu Mas Wapres gitu. Itu track kita. Sekarang kalau Pak Jokowi sampaikan 2034, nggak ada salahnya kan? Kita dukung 2034. Dan itu juga kan berkali-kali. Kayak di sini juga pernah saya sampaikan deh. Bahwa kok ketika saya bertemu Pak Jokowi, ketika saya berbicara dengan Mas Wapres, yang disampaikan jaga Pak Prabowo, bantu Pak Prabowo sampai 2034. Kita sampai 2034 kan gitu. 2029 aja belum sampai kan gitu. Kan selalu beberapa kali kan saya sampaikan juga di sini. Itu pesannya. Karena Pak Prabowo orang baik, Pak Prabowo punya pemikiran-pemikiran yang bagus bagi bangsa ini dan lain sebagainya. Itu kan disampaikan juga ke kita. Kenapa kita harus mendukung Pak Prabowo sampai 2034? Jadi jangan juga lah membangun isu ya, seolah-olah Gibran ini pengen segera menjadi presiden. Enggak lah, ini masih muda anak ini. Mas Wapres ini masih muda, masih panjang lah. Slow lah, kalau kata anak-anak sekarang slow lah. Jadi artinya nggak ada kegentingan ya, Mar ya? Di balik himbauan atau instruksi Ya itu Pak kan Jokowi. mengkonsolidir kekuatan Pak Jokowi. Bahwa memang arah yang dia sampaikan sampai 2034, kita itu mendukung Prabowo Gibran. Itu kan arahnya. Jadi sebenarnya itu konsumsi internalnya Pak Jokowi yang punya hubungan baik dengan para relawan atau ormas pendukung seperti Rampai Nusantara gitu. Dan sah-sah aja kan. Kenapa orang yang pada risau gitu loh. Kenapa orang yang pada gelisah gitu loh. Kenapa sih gitu loh. Gitu loh. Jadi atau misalnya apalagi dikaitkan soal ijazah lagi. Bahwa itu disampaikan karena ingin melawan isu soal ijazah. Berkali-kali ketemu Pak Jokowi cuma ketawa. Terlalu sepele itu dia. Karena memang itu kan kosong sebenarnya. Gitu loh. Kan berkali-kali juga kita sampaikan bahwa hantaman yang dilakukan terhadap Pak Jokowi dan Mas Wapres, itu hantaman yang sangat sepele sekali. Soal ijazah ini sangat sepele sekali. Gitu loh. Sangat sepele dan menurut saya ya ini kayaknya menguntungkan Pak Jokowi sama Gibran. Jadi televisi lah dan media lah membuat ini seolah-olah drama yang seolah-olah Pak Jokowi tersudut, Pak Jokowi terzolimi dan seterusnya. Padahal sesungguhnya menurut Pak Jokowi, ini mainan sepele gitu. Sepele. Bukan sesuatu yang sangat membuat dia itu jangankan risau, kepikiran aja enggak dia. Oh. Biasa aja dia. Orang dia ngomong ijazah ketawa-tawa sama gua. Bahkan si Tifa mengatakan saking memikirkannya masalah ijazah merasa terpojok sampai sakit sehingga berubah kulitnya dan seterusnya, kan begitu. Nah, Mas. soal sakit ya. Jadi sebelum Pak Jokowi sakit nih gue cerita sedikit ya. Di tempat gue tuh, di rumah gue tuh tiba-tiba Pak RT gue tuh sakit, ketua RT. Sakit apa? Nggak tahu, sakitnya agak aneh tuh. Gue jenguk. Betul. Ada perubahan kulit gitu ya? Semua sekujur badan. Kaget gue, bengkak-bengkak segala macam gitu. Terus berapa waktu kemudian dengar Pak Jokowi begitu kan? Kok mirip gitu? Kok mirip ya? Kok jangan-jangan sama gitu. Nah kemarin waktu ketemu, gue konfirmasi nih. Kebetulan sebelum ketemu Pak Jokowi, ketemu juga dokter kepresidenan nih. Iya. Gue tanya kan, Iya. sakitnya apa Bapak? Gue bilang, sakitnya modelnya begini-begini nggak? Seperti Pak RT saya. Oh iya Mas, kadang kemarin. Oh iya. Ketemu Pak Jokowi. Oh iya. Saya bilang, itu RT saya udah sembuh Pak. Gue bilang, udah kembali normal dia pakai salep. Dia pakai salep gitu, dikasih dokter lah pakai salep, dia sembuh. Nah itu kan seperti kayak ganti kulit. Jadi badannya itu sehat Bu. Cuman kulit ya? Kulitnya. Jadi kulitnya nih yang bermasalah nih. Jadi nanti dia ganti. Dan itu emang sekujur badan.
termasuk Pak RT. Untuk Bukan karena banyak pikiran atau Bukan karena banyak depresi pikiran. gitu Enggak ya? lah. Enggak ya? Enggak lah. Dan ada beberapa juga kasus yang sama nih yang gue lihat nih. Gitu loh, kena virus itu. Dan mungkin ya namanya juga kita hidup di alam bebas gini kan, kadang juga kita nggak tahu juga virus masuk dari mana, daya tahan tubuh lagi nggak bagus segala macam gitu. Jadi kalau yang disampaikan para pembenci itu bahwa pikiran sorry ya kan gitu ya, Pak Jokowi sama sekali nggak kepikiran tuh. Dia happy banget dia. Iya. Dia happy banget. Dia apa ya gimana ya? Bukan menikmati ya. Gue nggak juga anggap menikmati suatu isu. Tapi bahwa dia anggap ini tidak penting untuk terlalu dipikirkan, itu jelas 1000% itu nggak penting. Karena menurut begini, orang sejak awal ya, sejak pelantikan Prabowo Gibran itu mengincar Pak Jokowi, mengincar Mas Wapres gitu, karena masih berkuasa Mas Wapres sebagai bagian dari kekuasaan gitu. Itu kan nggak punya isu lain. Kan akhirnya dia mengambil pilihan isu yang masih bisa diperdebatkan. Kan isu yang masih bisa diperdebatkan nih. Walaupun itu sebenarnya yang dilakukan oleh mereka kan tidak benar, tidak punya basis data yang mumpuni lah. Tapi itu kan bisa diperdebatkan. Makanya gue kesel kalau sama orang-orang itu, selalu gue bilang ini ya kebohongan yang diulang-ulang ya. Ingin mereka menggiring itu akan menjadi suatu pembenaran dalam perspektif banyak orang. Kan itu aja sebenarnya. Dan nggak ada isinya sekarang mulai Mas Wapres lagi. Tapi kita mengerti juga kalau ini kan bagian dari desain besar ya, skenario besar bagaimana untuk melakukan upaya perpecahan terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sebagai simbol bersatunya kekuatan politik dalam kontestasi yang lalu, yang akhirnya memenangkan pertarungan. Kenapa harus dipecah? Karena orang tidak mau juga di situ ada Mas Wapres, atau orang tidak mau juga Mas Wapres punya peluang untuk menjadi presiden, kan begitu ya? Kan ini semua kepentingan politik sebenarnya, kan gitu ya, yang akhirnya kita melihat, oh ternyata segarang-garangnya Rismon sama Roy Suryo cuma pion. Cuma pion. Kita pikir garangnya dia betul-betul macan kan. Kita pikir wah. Berarti di belakang mereka ada Grandmasternya ya? Banyak. Oh, dan itu sudah di tangan Pak Jokowi itu ya? Pasti, kan gitu loh. Pasti. Cuman jangan salah-salah prediksi aja. Karena kan kadang kan beliau kan ini ada orang besar kan gitu. Bukan orang berbadan besar juga kan belum tentu juga. Mungkin juga ya agak setengah besar mungkin gitu. Ya kan gitu. Jadi ya menurut gue ya kita ikuti aja ya, kita menikmati. Jadi kalau beberapa kali Pak Jokowi sama kita ladeni semuanya gitu. Menurut gue boleh juga. Jadi setidaknya hampir tiap hari nama Pak Jokowi Mas Wapres ada terus kan gitu. Yang ya salah satu yang cukup agak tendensius ya. Itu dia sih mengatakan dirinya pengamat, pengamat politik, Yunarto Wijaya dari Magna Carta itu ya. Dan menurut gua sih dia tuh bukan pengamat politik. Dia simpatisan PDIP. Ya, dia simpatisan PDIP dan pernah menjadi istilahnya tim ahlinya pada saat Pilpres bersama Ganjar kemarin. Betul. Dan dia yang paling cukup tendensius dan cukup provokatif juga menuduh bahwa Pak Jokowi sudah meredahkan dirinya sendiri dengan pernyataan itu, padahal kan dia sudah selesai. Ya kan sudah harusnya memikirkan tentang hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Pak SBY dan seterusnya. Nah, bagaimana Mar, lu menyikapi orang-orang yang terafiliasi ke PDIP seperti itu, tapi menggunakan topeng sebagai pengamat politik seolah ingin mengkritik melalui PDIP, tapi seolah-olah membungkusnya sebagai pengamat politik. Setahu gua Mar, pengamat politik itu nggak ada yang tendensius, Nah sekarang ini ya kan, banyak media-media mainstream menggunakan orang-orang yang dianggap sebagai pengamat politik ya kan, tetapi mereka jelas-jelas adalah para haters, para pembenci dari awal. Nah ini gejala seperti ini, bagaimana seorang Semar Mardiansyah yang juga sering berdebat dengan mereka ketika media-media itu menganggap mereka sebagai pengamat politik. Ya, sebut nama aja misalnya, termasuk juga si Toto yang tadi. Ada juga Ray Rangkuti, ada juga Ferry Amsari, Rocky Gerung.
Ikrar Nusa Bakti. Seluruhnya dianggap sebagai pengamat politik. Artinya pengamat politik itu kan sepemahaman kita, seorang akademisi yang melakukan pengamatan secara objektif dan mengeluarkan argumen-argumen yang bisa dinalar secara sehat oleh masyarakat. Kan begitu, Mar. Tapi ketika dia sudah berangkat dengan sebuah posisi yang berseberangan dan kemudian dia memberikan argumen, yang lebih parah Slamet Ginting tuh, teman gua juga, Mar. Dan mengambil posisi yang seolah-olah sudah bencinya sampai ke akhirat seperti dengan Pak Jokowi. Nah, terlepas dari itu, apakah sebenarnya ini bentuk kekhawatiran seperti yang mereka bilang ya, kekhawatiran Pak Jokowi bahwa Mas Gibran akan ditinggal oleh Pak Prabowo? Ya, itu sebenarnya kerisauan kita semua ya, ketika orang yang punya positioning politik selalu mengatasnamakan pengamat, penggiat, dan lain sebagainya. Tapi saya rasa rakyat juga udah cukup cerdas ya. Jejak digital banyak. Siapa itu Ferry Amsari dan lain sebagainya. Latar belakang siapa yang didukung, siapa Yunarto dan lain sebagainya. Siapa Said Didu misalnya. Jadi ketika dia selalu melabeling dalam forum-forum sebagai penggiat sosial, sebagai pengamat. Ya kita tahu misalnya Said Didu juru bicaranya Amin. Kita gitu ya. Anies dan Muhaimin waktu itu, bahwa ada positioning politik dan yang lain-lain juga begitu kan. Dan kita tahu mudah-mudahan memang rakyat juga sadar diri ya, bahwa apa yang dia sampaikan adalah sebagai posisi dia itu punya keberpihakan secara politik. Jadi nggak perlu dirisaukan, orang pasti tahu itu soal itu ya, bahwa dia akhirnya punya statement yang juga mendiskreditkan Pak Jokowi. Apapun yang disampaikan Pak Jokowi pasti didiskreditkan. Dan gue setuju soal pengamat politik itu kan harusnya jauh lebih bijak, jauh lebih punya rasionalitas yang dibangun, bukan dengan kebencian, bukan dengan apa yang dilakukan, disampaikan selalu salah. Orang itu ada benar, ada salah itu. Tidak salah terus. Kalau salah terus berarti emang lu benci betul kan gitu loh. Jadi kalau disinggung Slamet Ginting atau apa, udahlah kan gitu loh. Dia begitu yakinnya menyampaikan bahwa saya yakin 17 Agustus nanti Ibu Mega akan hadir dan Pak Jokowi tidak akan datang. Kebalik. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega gak datang. Dan yang ngomong juga nggak punya malu ya kan? Nggak malu, terus masih ngomong ke yang lain. Jadi maksudnya ya udah nggak punya nilai sudah. Gitu, sudah tidak punya nilai. Yang lucunya lagi kok masih banyak yang ngundang kan gitu. Iya. Dan lucunya lagi banyak yang nonton. Jadi maksud gue ini jadi kayak dagelan gitu loh, kayak dagelan. Jadi bagaimana kita bisa meyakini omongan orang gitu ya, tapi tidak punya dasar yang kuat gitu. Menyampaikan argumentasi secara rasional, gue rasa nggak punya itu, cuma ya ngomel aja gitu. Jadi kalau kita kayak di kampung-kampung deh, kayak mama lagi ngomel aja, wah ngomel, ini ngapain sih gitu, nggak jelas kan gitu. Kalau orang Medan bilang merepet aja kan mereka. Jadi nggak jelas gitu. Merepet aja kayak kau. Sedangkan ini konteksnya bicara negara. Gitu loh, ini konteksnya bicara soal bagaimana politik nasional dan lain sebagainya, kan lucu ya. Dan ya mbok ya. Kalian ini ya, orang-orang podcast, orang media, ya dilihat-lihat juga lah. Bukan berarti juga gue paling benar, nggak juga. Tapi bahwa publik kan juga perlu mendengar yang sesuatu yang rasionalitasnya terbangun dengan baik. Bukan karena kebencian. Wah ini nggak benar, ini nggak benar. Wah dikit-dikit, wah kelihatannya ini sudah pecah kongsi. Iya. Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Opo menang, gitu. Dasarnya opo, kan gitu loh. Ya ini karena si Budi Ari dicopot. Bersih-bersih orang Jokowi di kabinet. Iya betul. Gitu loh, Budi Ari itu projo. Tapi bukan berarti juga orang dekat Pak Jokowi. Pendukung iya. Kan begitu loh. Dan kalau misalnya Pak Jokowi kan nggak gitu juga ya. Nggak juga misalnya begini. Ada orang yang memiliki hak prerogatif seperti Pak Prabowo, presidennya pasti dia hargai soal itu gitu loh. Kan nggak begitu juga. Dan orang bilang, ini Nadiem Makarim dulu atas perintah. Ya menterinya Pak Jokowi. Dia nggak tahu itu rekomendasinya Teguh Umar misalnya gitu. Misalnya kan begitu ya. Terus ini Yakut. Jadi tidak semua menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi itu orang dekatnya Pak Jokowi. Karena ada rekomendasi partai-partai dan lain sebagainya, terbentuklah kabinet. Jangan juga akhirnya semua dibilang ini orang dekat Pak Jokowi karena dia mantan di kabinetnya Pak Jokowi. Enggak begitu cara berpikirnya. Tapi kalau misalnya
Pratikno dicopot, iya itu memang betul sudah diakui juga oleh Pak Jokowi. Cuma satu itu doang. Itu kan? doang, saat itu doang. Cuman rasa-rasanya Kodari juga orang Solo itu. Nah, iya, Itu kok malah jadi naik kan gitu loh. Iya. Rasa-rasanya Bahkan Kodari yang paling lantang meneriakan 3 periode waktu itu, ya kan? Jadi kalau misalnya orang bilang ini pecah kongsi, kayak makin kuat. Kayak makin erat. Iya. Malah menjadi KSP sekarang KSP, ya kan? yang nggak diduga-duga mau diresapel, tiba-tiba kepala KSP diresapel, yang naik Kodari lagi. Iya. Kan gitu loh. Makin ramai lagi orang. Makin ramai. Nggak punya kapasitas. Iya, karena dianggap bagian dari Pak Jokowi. Mungkin nggak punya kapasitas. Kalau bukan bagian dari Pak Jokowi, keren. Kan gitu. Nah ini kan kebencian ya. Atau lagi yang lain, sekarang orang ribut-ribut soal bagaimana reformasi Polri misalnya. Kapolri karena ini geng Solo segala macam. Selain hak prerogatif, Pak Prabowo orang yang cerdas yang tahu situasi kondisi, mana yang harus dilakukan. Orang melihat cuma tampak luar, tampak dalam nggak lihat bagaimana pertarungan kemarin kan begitu. Ya kan kita nggak ngerti juga. Dan gue meyakini satu-satunya yang masih terbangun soliditasnya kan Polri kemarin. Polri. Sehingga itu bisa menjadi pegangan presiden untuk bisa menjaga situasi menjadi tetap aman. Presiden bisa pasca itu keluar negeri dengan tenang. Dia sempat juga menjenguk kan ke rumah sakit Polri, kan gitu ya, memberikan perintah untuk diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Jadi menurut gua orang tidak membaca bahwa begitu kerja kerasnya juga, gitu loh Polri untuk mengatasi situasi yang kemarin tidak mudah. Ini gue sampaikan sekali lagi ini, tidak mudah mengatasi situasi kemarin itu kan gitu loh. Karena situasi yang begitu banyak kepentingan, begitu banyak yang bermain, begitu banyak pengkhianat, pembenci dan lain sebagainya. Bagaimana orang dengan begitu banyaknya segmented kekuatan politik bermain di situ terus bisa mengatasi dalam posisi moral anggota yang begitu rendah ya, terpojok, dihujat masyarakat, dianggap punya kesalahan. Dan Kapolri mengangkat moral anggotanya, tegakkan, lawan semua perusuh-perusuh itu. Kan gitu loh. Karena ini sudah mengganggu, melanggar, dan lain sebagainya. Justru menurut gua mah kalau kita melihat kinerja Pak Sigit sebagai Kapolri ya dalam mengamankan dan segera melakukan semacam shortcut ya supaya nggak berlanjut kerusuhan kelabe itu kan justru karena ketegasan Pak Sigit sebagai Kapolri atas perintah presiden. Kan gitu loh. Betul dong. Bukan suka-suka. Tembak di tempat. Kalau perlu peluru tajam kan begitu. Nah, tiba-tiba ya kan kita nanti agak sisihkan sedikit ini dalangnya siapa kan gitu ya. Nah, ketika mengatasi masalah itu, ya kan memang ada martir yang terjadi. Dan itu kan anggaplah, ada yang bilang itu musibah, ada yang mesti itu disengaja, ya kan, untuk sebagai semacam bendera start untuk boleh melakukan anarkis, ya kan. Tetapi kalau kita lihat justru ya ketegasan Polri, Pak Sigit dalam mengamankan situasi di mana pada saat itu memang terbukti Menko Polkamnya ternyata menghilang entah karena sakit dan seterusnya, tapi apapun ya kan, situasi pada saat itu TNI Polri solid. Info sejak tanggal 25 Agustus ya bahwa geng Solo akan melakukan semacam demo besar-besaran untuk melakukan semacam kudeta untuk menjatuhkan Pak Prabowo, ya kan? Itu malah berbalik semua isunya, Bu. Justru kemudian muncul rumor ternyata riak-riak ceritanya orang-orang yang ada di sekitar Prabowo sebagai anggaplah motornya ya kan. Ini kan akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa yang terjadi pada saat 25 sampai 30 Agustus itu bukan peristiwa sekedar marahnya rakyat kepada perilaku anggota DPR. Kan awalnya dari situ, bubarkan DPR. Kemudian muncul tuh martir almarhum Afan Kurniawan. Timbul solidaritas ojol, turunlah mahasiswa dan dengan gurih para penunggang masuk membakar dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat memang geng Solo sebagai sesuatu yang dianggap adalah kekuatan Pak Jokowi yang ada dalam kabinet, ya. Jadi geng Solo itu sebenarnya adalah para menteri, ya kan gitu ya,
yang masih ada di kabinet Pak Prabowo itu kan disebut geng Solo. Kalau begitu benar kata lu, Mar. Lu pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi, berarti geng Solo ada Pak Prabowo di situ. Iya, ya kan begitu? Betul. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode? Karena ada kekhawatiran dari Pak Jokowi melihat dinamika politik, baik yang ada di permukaan maupun yang tersembunyi. Ya, jadi setiap pilihan-pilihan politik kan tentu terbuka semua ya. Dan harus ada perencanaan untuk mengantisipasi ketika kita dalam situasi-situasi politik tertentu. Dan menurut gue itu salah satunya. Kan pengalaman kita kerusuhan kemarin, berarti memang yang disampaikan oleh Presiden misalnya bahwa ada upaya makar dan lain sebagainya. Berarti ancaman terhadap pemerintahan. Pemerintahan siapa? Prabowo Gibran. Kata Jokowi dukung sampai 10 tahun Prabowo Gibran. Udah banyak yang mulai ganggu-ganggu ini. Udah mulai banyak yang coba-coba untuk gulingkan Pak Prabowo misalnya. Menggulingkan Mas Gibran, kan gitu loh. Atau dengan cara lain, masuk lagi isu soal darurat militer ya. Yang kita nggak tahu lah itu benar atau tidak. Tapi kan isu itu masuk kan, darurat militer dan sebagainya. Nah ini kan sesuatu yang menurut kita atau menurut Pak Jokowi sendiri merasa bahwa ini rentan sekali ya. Karena begitu dahsyatnya orang coba mengincar posisi pemerintahan ya. Pak Prabowo, enggak cuma Gibran nih. Pak Prabowo juga mungkin dalam bidikan kan gitu ya. Sampai muncul alternatif lain. Nah, tinggal lagi kita gitu ya, tinggal lagi kita melihat jangan juga akhirnya orang termakan begini. Sering kita mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri Tito itu orangnya Pak Jokowi. Ini orangnya Pak Jokowi. Apa dasarnya? Karena dulu kan menterinya Pak Jokowi, berarti dia geng Solo. Iya. Oh ya sudah, berarti Pak Prabowo juga dong. Iya dong. Karena Pak Prabowo kan Menhannya Menhannya Pak Jokowi. Berarti dia geng Solo juga dong. Kok bisa beda kan gitu loh. Kalau logika yang dibangun itu gitu loh, Bu. Kan selalu logika yang dibangun ya kan dulu menterinya Pak Jokowi. Iya. Ini bagian dari geng Solo ini. Iya. Kan gitu loh. Loh ya Pak Prabowo kan juga. Berarti seluruh kabinet itu sebagian besar adalah geng Solo. Geng Solo kan gitu loh. Ini jadi. Masa geng Solo mengkudeta diri sendiri? Itu dia. Kalau memang itu dianggap bahwa asumsinya atau logika yang dibangun itu begitu. Ya masa kita sesama satu geng. Gitu kan? Ya kan? Iya. Saling tikam kan gitu. Ya enggak lah. Nah inilah meneguhkan itu. Dan menurut gua ya, memang sudah waktunya Pak Jokowi juga meneguhkan sikap itu ya, dengan situasi yang kayak kemarin ya. Kan ini kan risiko tinggi nih. Kalau hitungin kalkulasi politik ya, yang menurut di benak gua ya, ketika memang Pak Presiden mengungkapkan ada upaya makar, berarti ada ancaman. Masuk isu darurat militer, berarti ada opsi itu. Nah, logikanya kalau ini selesai, ya, atau diselesaikan. Opsi ini kan juga bisa jadi alternatif. Apakah kita mau masuk pada era itu? Kan enggak. Berarti siapa yang bisa melawan itu? Kekuatan sipil, Bu. Kekuatan sipil. Kan kita nih aktivis, Bu. Kita aktivis 98, kita ikut di lapangan, mimpin masa aksi dan lain sebagainya. Kan kita nggak mau juga kembali ke era kegelapan ya. Akhirnya terenggut juga soal nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya di Republik ini. Ya sudah bagus, terbangun gitu loh. Dan sipil harus sadar ini. Harus sadar ini bahwa ancaman yang sesungguhnya itu ya itu. Gitu loh. Ada upaya-upaya untuk mengkup atau mengkooptasi pemerintah dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Dan ini kan banyak sekali nih. Kalau kita jajan-jajanin banyak lah ini. Jadi kalau singgung-singgung ada orang lingkar dekat, ya mungkin juga orang lingkar dekat presiden juga ada di situ dan lain sebagainya. Gitu loh. Dan juga ada, kan berkali-kali juga gue sampaikan, ada juga orang yang punya benak Pak Prabowo nggak bakal selesai. Iya, berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, kan gitu loh. Yang kita sendiri pendukungnya Pak Prabowo selalu mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Pak Prabowo sehat terus, Mas Wapres sehat terus, kan gitu loh. Biar bisa memimpin bangsa ini kan selalu begitu. Kok malah dia berharap malah nggak selesai di tengah jalan. Terus berupaya untuk bahwa itu dirasionalkan bahwa itu betul. Jadi harus kita segera. Jangan sampai ini mangkat, nanti Mas Wapres jadi presiden. Wah nggak bisa, kita kejar dulu Mas Wapres kan gitu loh. Kita ambil dulu kursi Wapres kan gitu loh. Karena sebentar lagi
Prabowo akan mangkat kan, jadi gitu. kita otomatis akan jadi presiden gitu. Jahat ya mereka ini semua. Ya. Jadi presiden nanti diambillah yang lain nih, gitu loh, untuk bisa jadi wakil presidennya. Ya mungkin ada kaitannya kemarin yang di reshuffle lah. Mungkin itu ada bargaining soal wakil presiden akan datang dan sebagainya. Nah itu yang menurut gua situasi yang terjadi. Dan tadi baru ingat gua bicara soal Yunarto, bicara soal statementnya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Terus bicara soal apa, dia bilang kenapa nggak kayak Ibu Mega, kenapa kayak Pak SBY. Lo emang Ibu Mega anaknya Wapres, nggak bisa gagal. Iya. Emang Pak SBY anaknya Emang Pak Wapres? SBY anaknya Wapres, nggak bisa gagal. Gitu loh. Yang berhasil Pak Jokowi, anaknya Wapres. Jadi nggak apple to apple tuh kalau membandingkan antara Pak SBY, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Karena nasib anaknya berbeda. Kan begitu loh. Mungkin karena kekuatan politiknya juga berbeda. Kekuatan politik Pak Jokowi jauh lebih solid, jauh lebih besar. Jadi ketika Yunarto mengatakan logika berpikir Pak Jokowi sesat, berarti sebenarnya dialah yang sesat dalam Dia sesat berlogika. berpikir, dia sesat logikanya, sesat pikirnya gitu loh. Nah bagaimana gitu? Ya kenapa nggak tiru? Ya iya karena dia tidak pada posisi anaknya jadi wapres. Nah ketika anaknya jadi wapres, sebagai orang tua pasti memberikan dukungan penuh. Bukan mengintervensi loh, memberikan dukungan penuh. Betul. Apalagi dia mantan presiden 2 periode. Dan masih memegang kendali kekuatan rakyat di Republik ini. Apa salahnya? Gue juga kalau anak gue jadi wakil presiden, Pasti juga melakukan hal yang sama kan gitu loh. Kan Iya, gitu loh. betul. Ya mungkin juga Pak SBY atau Bu Mega ketika anaknya jadi wakil presiden jauh lebih Mungkin lebih dahsyat. yang dilakukan untuk memberikan dukungan pada anaknya gitu loh. Janganlah membangun narasi yang sesat, yang sesungguhnya dirinya sendiri yang punya sesat pikir, sesat logika, lalu mengatasnamakan pengamat politik. Nggak bisa. Orang kalau sudah di-hire secara profesional, mendukung kekuatan politik, kelompok politik, sudah tidak lagi menjadi pengamat politik yang betul-betul bisa didengar suaranya secara rasional. Nggak bisa begitu. Cuman kalau dia nggak bilang pengamat politik, nggak ada yang mau dengar. Kan gitu persoalannya. Gitu loh, itu sama kayak saya itu, kalau nggak bilang penggiat media sosial, nggak ada yang dengar. Gitu loh, makanya kalau gue bilang, abang ini kan tim sukses ya, ini Anies, kan gitu loh. Penggiat kan gitu loh. Ngeles, penggiat. Apa pula kan gitu loh. Sudahlah, jadi kalau menurut gue begini, para petarung-petarung di lapangan ini ya, yang mengatasnamakan pengamat, mengataskan nama aja, sudah konsolidasikan diri, lawan lagi bertarung 2029. Begitu juga si Toto, Mar. Kalau dia mengaku sebagai saya corongnya PDIP, nggak akan manggil dia, nggak akan ada yang manggil dia. Tapi kalau dia masih mengaku sebagai pengamat politik, tapi isinya adalah mengatasnamakan kepentingan PDIP, ya siapa juga yang dengar. Yang dia berarti ya, dia sama aja sudah menjatuhkan dirinya sendiri. Dan menurut gua ya, akhirnya nilai dia sebagai orang yang kita anggap punya intelektualitas bacaan politik dengan baik turun abis. Jauh lebih gentleman lagi, dia bilang saya sebagai bagian dari PDIP. Itu lebih fair ya Menurut kan? saya. Harusnya dibilang tuh ke Kompas TV, ke CNN, maaf Mbak, ke presenternya gitu kan. Betul. Saya dalam hal ini bukan sebagai pengamat politik, saya sebagai adalah simpatisan PDIP atau bagian dari PDIP. Atau Clear. konsultan. Iya, Kan gitu loh, lebih PDIP. clear Jadi ya kan. Kita pun menghargai kan. Gitu. Oh iya itu sikap dia kan Iya. gitu loh. Jadi orang jauh bisa lebih menerima. Termasuk juga si Ray Rangkuti kan begitu juga Ya, sama silakan aja. Iya, ya boleh lah orang coba untuk mengkamuflase silakan aja. Tapi setidaknya begini, kita dalam iklim politik sekarang ini kan harusnya lebih dewasa lah. Kalau memang kalah bertarung, ya persiapkan diri bertarung lagi 2029. Jangan malah bikin kacau negara. Kan gitu ya, dengan narasi-narasi yang sesat. Karena menurut gua sekarang itu kita butuh betul fokus konsentrasi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa yang begitu banyak, begitu besar. Sekarang kita mengalami satu fenomena, ya belum masuk pada revolusi sih ya, tapi sudah masuk pada reformasi cukup total nih di tingkatan legislatif kita, di tingkatan eksekutif, di tingkatan pertahanan keamanan, termasuk kepolisian dan lain sebagainya. Ini kita kawal dengan baik, kan gitu ya. Kita dengar misalnya banyak tuntutan soal bagaimana DPR, soal tunjangan dan lain sebagainya, itu kan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Dan kita juga banyak mendengar juga bagaimana polisi coba membenahi diri dan lain sebagainya, itu juga suatu yang baik. Eksekutif juga begitu.
mobil patwa segala macam sudah coba Boleh pakai sirine dan turbo lagi ya kan. Mengganggu rasa keadilan masyarakat. Nah ini kan sesuatu yang menurut gua ke arah yang lebih baik dikawal, bukan bicara narasinya nggak benar. Walaupun kita sempat ketawa juga gua ketika yang di mana itu di Swedia ya, siapa yang perempuan itu? Perempuan yang di media sosial itu loh, siapa namanya itu? Yang dia bicara Salsa ya? Salsa. Dia bicara wah ini PDIP apa katanya. Itu belum dipecat. Siapa namanya? Anggota PD itu? Sitorus. Jadi Sitorus nggak dipecat, ini apa segala macam. Ini ketua DPR dari PDIP bicara kita akan menampung aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Ini tampunglah aspirasi kita. Pecat itu Deddy Sitorus, pecat itu segala macam. Jadi ya sudahlah, maksud gua ya berjiwa besar lah. Kalau memang orang punya konsekuensi politik dan itu berlaku pada partai yang lain, ya partai yang melakukan juga melakukan hal yang sama. Jadi apa yang dihimbau Pak Jokowi itu nggak salah ya? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nah kalau dianggap itu membebani Pak Prabowo, membebani dalam arti begini, ya kan? Kan nggak hanya Gibran bisa dipasangkan dengan Prabowo pada saat 2029. Misalnya yang kita juga sudah mendengar rumorsnya ya, Pak SBY sudah bisik-bisik ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo ya kan, agar pendampingnya nanti Mas AHY dan seterusnya. Dan konon katanya Demokrat sekarang sangat siap dengan logistik yang kuat, dengan konsolidasi yang terus berjalan untuk menyiapkan AHY ya kan sebagai alternatif calon selain Mas Gibran. Dan juga PDIP juga menyiapkan Puan Maharani ya kan untuk mendampingi Pak Prabowo 2029. Sehingga karena mendengar gerakan-gerakan ya pihak sebelah, itulah makanya Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk rapatkan barisan, semuanya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Gimana Mar? Kalau menurut lu gimana Mar? Kalau itu sebagai sebuah konteks dari pernyataan atau himbauan Pak Jokowi kepada para relawan. Kalau logikanya kita balik gimana? Misalnya begini. Kalau dianggap bahwa AHY udah memasukkan diri untuk mendampingi Pak Prabowo, secara rumusan politik kan kurang masuk. Militer ketemu militer. Jangan-jangan Mas Gibran sudah digoda untuk mendampingi atau didampingi oleh AHY. Sehingga Pak Jokowi menyampaikan Prabowo Gibran. Oh itu dimaksud dibalik gitu kan. Tapi nggak mungkin juga AHY Gibran, pasti Gibran AHY. Kalau misalnya iya, misalnya gitu loh. Kan kita nggak tahu juga. Atau Gibran Puan kan. kan kita selalu memahaminya ya dalam kontestasi pilpres ya, sipil, militer, militer, sipil, kan gitu ya, Jawa, non Jawa segala macam. Ya kalau Pak Prabowo militer kan gitu loh. Jawa, ya kayaknya nggak masuk. Gitu loh. Tapi kalau sipil, militer, Gibran mungkin masuk. Nah mungkin Pak Jokowi nggak, wah jangan dulu nih, Prabowo Gibran 10 tahun kan gitu loh. Betul. Dan, ya mungkin juga masalah perjanjian 10 tahun itu kan juga sebenarnya publik juga harus kita kasih informasi juga bahwa memang adalah semacam komitmen lah ya, kalau kita nggak boleh menyebut sebuah perjanjian ya kan, apalagi konteks perjanjian itu seperti perjanjian batu tulis yang memang ada tanda tangannya ya kan antara Mega dan Prabowo waktu itu. Tetapi yang kita dengar adalah memang pada saat Mas Gibran menyetujui untuk mendampingi Pak Prabowo pada saat 2024 kemarin, atau pasti peristiwanya 2023 ya kan, memang Pak Jokowi mengizinkan kalau memang komitmennya itu bukan hanya untuk 1 periode tapi untuk 2 periode, dan itu disanggupi oleh Pak Prabowo di depan Pak Jokowi kan gitu loh. Nah itu yang sebenarnya publik nggak tahu. Nah Pak Jokowi hanya meneguhkan lagi itu. Karena apa? Karena ada peristiwa Agustus kemarin itu yang menurut data-data dan laporan intelijen versi Pak Jokowi yang diterimanya gawat ini ya kan. Yang dilakukan Pak Jokowi kan juga nggak salah, ya kan, nggak ada yang sifatnya mengintimidasi. Dan yang dihimbau pun adalah para relawan, ya kan, yang selama ini memang volunteer untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Ya memang enak nggak enak ya jadi maestro politik satu-satunya yang terbaik di Republik ini. Jadi apa yang dilakukan tentu seringkali diamati. Kalau yang memang di seberang pasti langsung mendiskreditkan, memunculkan kan gitu loh. Kalau di bola itu masih ada Ronaldo, Messi. Kok ini nggak ada.
gitu loh. Sendirian dia. Jadi kalau banyak para tokoh politik menyampaikan Pak Jokowi itu satu-satunya maestro politik Republik. Kalau Pak Prabowo, kalau politik saya belajar sama Pak Jokowi. Iya. Sampai gue pernah sampaikan secara langsung gue, Pak Jokowi, Bapak sadar nggak kalau Bapak ini maestro politik satu-satunya di Republik yang diakui oleh para tokoh politik itu sangat piawai ya, memerankan posisi ini. Apa jawaban beliau? Senyum aja. Sadar nggak Pak? Gue bilang. Saya cuma ingin tahu Bapak sadar nggak itu? Karena saya pun mendukung Bapak gitu ya. Itu karena saya juga punya intuisi yang cukup kuat kalau Bapak ini orang yang layak saya dukung. Secara nilai-nilai, secara garis perjuangan, secara latar belakang. Saya juga melihat Bapak bagian dari rakyat, bagian dari kita semua. Bapak sadar nggak? Dia cuma senyum-senyum aja. Nah karena itulah Pak, apapun yang Bapak lakukan, Bapak keluarkan statement, pasti akan mematik perdebatan. Karena selalu orang melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti banyak makna, pasti berisi. Kalau misalnya dia bicara ke sini, jangan-jangan di sana udah gerak. Dia bicara sana, jangan-jangan di sini udah gerak kan gitu loh. Iya. Nah itu semua orang merasa punya paranoid ya. Jadi ketakutan yang berlebihan. Wah ini bicara soal 2034 lagi kan gitu, 10 tahun. Wah jangan-jangan udah ada apa ini kan gitu loh. Padahal menurut saya sih belum tentu juga kan gitu loh. Mungkin dia agak meneguhkan aja gitu loh. Tapi karena dia memang sudah dianggap sebagai maestro politik, yang dia jago melakukan strategi-strategi politik yang sudah terbukti ya. Ya menurut gue sih ya wajar aja orang melihat bahwa ini sesuatu yang menakutkan, merisaukan gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi. Orang petinggi-petinggi partai akhirnya merespon segala macam. Boleh-boleh aja. Dengan santai Pak Jokowi cuma bilang, loh kan saya cuma bicara sama relawan saya. Bukan bicara ke seluruh orang. Iya, saya bicara sama relawan saya. Mereka tanya, kita harus dukung Pak Prabowo Gibran gimana Pak? Dukung sampai 10 tahun, 2034. Kita dukung terus pemerintahan ini. Nah kan gak ada salahnya itu. Iya. Normatif banget. Nah, terus orang goreng seolah-olah bahwa ini bagian dari skenario lah apa segala macam. Ya menurut gue ya nggak usah. Jadi tidak membebani Pak Prabowo ya? Enggak lah. Misalnya yang harusnya Pak Prabowo bisa menerima alternatif lain. Bahkan begini Mar, ada juga yang terlalu naif juga ya. Misalnya ya nggak betul kemungkinan Prabowo Anies gitu loh Mar, kayak begitu. Enggak lah, begini ya. Kalau bicara soal beban ya, gue meyakini betul Mas Wapres itu ya, Gibran Rakabuming Raka ini tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Pak Jokowi tidak menjadi beban, justru sebagai penguat. Walaupun dikuyok-kuyok. Ya kuyok-kuyok kan orang yang nggak suka. Tapi buat Pak Prabowo sendiri itu bagian dari penguat. Jangan-jangan sudah tidak ada Gibran langsung copot Pak Prabowo-nya. Kan logika sederhana. Kan begini ya, logika sederhana sekali. Kenapa sih orang ngincar betul wakil presiden bukan presidennya? Kan begitu ya. Oh mungkin diisi dulu wakil presidennya, baru dia menggulingkan presidennya, kan begitu loh. Kan mungkin aja begitu. Betul. Jadi yang dihitung kekuatannya ada di wakil presiden sekarang ini. Berarti kekuatannya di Gibran. Di Gibran misalnya gitu. Lemahkan dulu Gibran. Hajar, isi posisinya di situ, baru menjatuhkan presidennya. Kan begitu. Di mana-mana itu yang diserang presiden. Betul. Mengapa Wapres? Bukan Wapres. Wapres itu kan nggak strategis. Iya. Memang orang nomor 2, tapi secara kita bernegara, ya kan, namanya wakil itu adalah pembantu namanya Pak Presiden. Yang haknya juga terbatas gitu. Kenapa itu yang dijadikan target ya? Karena dianggap sebagai salah satu yang punya kekuatan besar. Justru penguat dalam posisi politik sekarang. Bacaan gue gitu ya. Sehingga orang bicaranya itu. Dan lagian Mar, di dalam sistem pemilihan kita ya, ini kan pilpresnya kan masih pilpresnya langsung. Itu satu. Yang kedua, keputusan MK yang terakhir tentang presidential threshold kan sudah 0%. Artinya apa? Setiap peserta pemilu boleh mencalonkan dari partainya sendiri capres dan cawapresnya. Kenapa mesti takut? Ya kan begitu. Nah, dan lagian yang memilih kan rakyat. Karena one man one vote. Pak Jokowi hanya mengatakan dukung
Prabowo Gibran 2 periode kepada relawan, bukan kepada seluruh rakyat. Iya. Salahnya di mana, Mar? Ada nggak sih, Mar, salahnya? Ya nggak ada salahnya lah. Ya salahnya orang yang berpikir yang enggak itu kan gitu loh. Iya. Udahlah dilurusin lah pikiran-pikiran itu gitu loh. Maksud gue gini ya, nggak lelah apa ya. Karena apa yang disampaikan Pak Jokowi udah normatif, bicara secara internal. Kan gitu ya, walaupun dipublish sama dia. Dipublish bahwa saya udah sampaikan ke relawan segala macam. Baru ngomong gitu aja orang udah panasan kan. Udah kebakaran jenggot. Wah, jangan-jangan Pak Jokowi ingin melakukan sesuatu. Kan gitu. Enggak lah. Dia slow-slow aja. Akhirnya tiba-tiba blombek. Kan gitu lah. Iya, ya kan ketika isu itu digoreng, tiba-tiba Bloomberg mengumumkan bahwa Pak Jokowi sebagai salah satu penasihat Bloomberg, Dewan Penasihat di Bloomberg New Economy. Kan luar biasa. Bloomberg itu kan sangat kredibel di mata investor. Dan ada beberapa juga petinggi negara lain, mantan petinggi negara lain ya. Makin pingsan juga tuh kawan-kawan itu ya kan? Iya kok. Ya semakin meneguhkan bahwa memang Pak Jokowi ini sosok yang tidak hanya di dalam negeri yang pengaruh besar, punya legacy yang cukup bagus gitu, tapi juga di dunia internasional. Makanya semakin yang anti termul ini, waduh, wow, gitu. Yang lucu itu ya, gue tuh selalu lucu gitu. Baru ada gerakan gini, wah ini sudah pecah kongsi. Wah ini kita lihat sudah bersih-bersih orangnya geng Solo ini. Iya. Apa meneh gitu loh. Dia tahu nggak yang mana aja itu yang memang ada irisan langsung dengan Pak Jokowi, mana yang enggak, mana yang memang punya persoalan-persoalan dan lain sebagainya gitu loh. Sampai gue konfirmasi itu ke Pak Jokowi, ketawa aja dia gitu. Itu kadang Pak, gitu. Kadang kita nih gregetan juga Pak, kan gitu loh. Orang-orang tiba-tiba ini pecah kongsi Pak Jokowi Pak Prabowo karena ini loh kan gitu loh. Rasa-rasanya kalau misalnya memang itu menjadi ukuran, mungkin ya titipan Pak Jokowi yang lebih clear itu ya Pak Tikno, kan gitu ya. Pak Kapolri yang memang ya Pak Kapolri 2027 kan udah pensiun juga kan gitu ya. Terus ya Pak Kodari kan malah naik kan gitu loh dan lain sebagainya. Jadi bacanya bagaimana gitu loh ketika dia wah tiba-tiba ini diganti wah ini. Tapi orang juga sedikit mengulas ketika yang dicopot itu banyak dari orang-orangnya PDIP. Kan begitu kan? Kayak yang LKPP. Ya kan itu jelas. Cawagup datang kemarin. Ya petinggi juga partai juga dan lain sebagainya. BG dan lain sebagainya. Kok sepi nih? Kan gitu. Kok orang nggak melihat bahwa memang ternyata Pak Prabowo sudah tidak melihat bahwa Teguh Umar bagian dari yang harus dirangkul misalnya. Ada. Ya selalu yang disorot Jokowi gitu loh. Cuman kalau gue jadi Pak Jokowi ya bangga juga gue. Sebegitu besarnya gue gitu. Sebegitu besarnya gue sampai orang itu kayaknya kita melangkah aja orang nggak ngomong apa-apa. Kita melangkah aja udah punya dampak. Gitu loh, punya dampak. Jadi ya tokoh yang menurut gue satu-satunya punya pengaruh yang sampai detik ini ya di Republik ini besar ya Pak Jokowi. Jadi kalau sebagian orang melihat sosok Jokowi itu bagaimana ya mungkin karena dia tidak kenal baik. Yang gue bayangin nanti yang semakin seru dan semakin menguatkan posisi Pak Jokowi adalah manakala ini kan yang namanya Jokowi lovers ya, lebih sederhana kita menyebutnya Jokowi lovers ya Mar ya. Kalau Rampai Nusantara kan memang sudah menjadi ormas, artinya memang sudah terkonsolidasi sebagai sebuah organisasi yang memang mendukung secara jelas dan ada legalitasnya. Nah, masing-masing daerah ya, daripada mereka berpencar-pencar ya kan, ya bikin aja ormas tapi di provinsi mewakili sebagai Jokowi lover daripada tercerai-berai. Misalnya Jokowi lover Aceh ada, Jokowi lover Sumbar ada kan gitu. Walaupun kita tahu di dua provinsi itu kalah kan Mar ya. Jokowi lover Jakarta ada, Jokowi lover Maluku ada, Jokowi lover Papua ada. Sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya mendowngrade, memfitnah, masing-masing bisa bersuara atas nama ormas-ormas yang ada di provinsi masing-masing. Itu luar biasa menjadi sebuah kekuatan tanda kutip people power. Pada saat kerusuhan kemarin Mar, gue melihat sebuah kekuatan yang selama ini kita mungkin remehkan dan kita nggak anggap. Apa itu?
bagaimana kita melihat, ojol ini ternyata bisa menjadi people power loh. Mereka dari berbagai vendor berkumpul menjadi satu, ya kan? Ternyata mereka ini bisa mempengaruhi persepsi publik loh ketika mereka memang marah, memenuhi jalan-jalan, ya kan? Apalagi Mar, kalau itu ya dalam bentuk ya kan termanifestasi dalam bentuk munculnya ormas-ormas per provinsi atas nama tanda kutip Jokowi lover, itu bakal kekuatan tak akan terbendung di 2029 dan 2034. Luar biasa itu Pak. Dan gua pikir Rampai Nusantara boleh tuh menginisiasi itu. Nggak, kita udah ya. Jadi Rampai Nusantara kan begini ya. Rampai Nusantara itu dibangun secara struktural. Gue keliling seluruh Indonesia. Sekarang udah terbentuk di 38 provinsi, 315 kabupaten kota. Wow. Jadi pengurusan nih kaki-kaki kita ya. Apa yang kau sampaikan setuju gue bahwa memang kemarin gue juga habis rapat sama teman-teman pengurus pusat gitu ya untuk mengkonsolidir teman-teman di seluruh provinsi kabupaten kota untuk segera masuk ke kantong-kantong rakyat, berikan pemahaman-pemahaman yang benar kan gitu ya, bantu masyarakat, lakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang butuh dibantu, mau itu secara materi kalau kita bisa kasih ataupun tenaga, pikiran kan gitu ya. Karena kita juga punya LBH-nya Rampai Nusantara. Ada LBH-nya juga ya? Kita punya LBH Rampai Nusantara. Mereka yang bermasalah soal hukum tidak punya uang, ada bisa pro bono dan lain sebagainya. Itu sudah memang sebelum kau sampaikan tadi sampai gue lihat nih jangan ada yang bocorin. Gitu. Gue sampai ini siapa yang bocorin kan gitu loh. Kok tiba-tiba ke arah situ kau ngomong kan gitu loh. Karena memang itu udah bagian yang on proses kita lakukan. Karena kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan sipil sekarang ini itu memang harus dirawat, harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena kita ingin bangsa yang demokratis, bangsa yang memang seutuhnya punya punya keleluasan orang untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya dengan baik. Dan ini kan harus kita kawal semua. Makanya kaki-kaki yang ada Rampai Nusantara ini itu gue coba untuk mengkonsolidir kembali supaya mereka juga masuk ke masyarakat. Apa yang perlu dikomunikasikan langsung dengan kantong-kantong rakyat itu gitu loh. Karena ya sekarang kan banyak juga orang tiba-tiba muncul relawan Pak Jokowi ini, relawan Pak Jokowi boleh-boleh saja kan gitu ya, boleh-boleh saja silakan. Bahkan sudah ada yang membentuk ormas-ormas. Ya, silakan aja. Nah kalau untuk Rampai Nusantara sendiri memang sejak 4 tahun lalu sudah langsung terdaftar di Kumham, gitu ya sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan. Yang sekarang tadi udah gue sampaikan udah ada di 38 provinsi, 315 kabupaten kota, dan kebetulan memang bukan kebetulan sih. Jadi gue minta langsung ke Pak Jokowi untuk menjadi ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara, beliau bersedia kan gitu. Jadi gue minta langsung, Bapak itu akan sangat membanggakan bagi kami semua keluarga besar Rampai Nusantara jika Bapak berkenan menjadi ketua. Itu setelah seluruh instrumen organisasi sudah terbentuk, nggak ujung-ujung di awal-awal gitu ya. Iya, jadi gue udah siap semua kan gitu ya, sudah gue lantik, udah keliling Indonesia gue, pengurusan udah kita SK segala macam, beberapa kegiatan kayak misalnya kemarin banjir bandang di Bali, pengurus Rampai Nusantara Bali kan bergerak, bikin kegiatan sosial, terus bantu untuk soal recovery-nya dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan bisa kita lakukan Rampai Nusantara, karena memang kita kan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga. Nah kebetulan ya kita berbangga hati Pak Jokowi berkenan jadi ketua Dewan Pembinanya, terus salah kan gitu loh, kan nggak salah juga. Terus kalau Pak Jokowi misalnya menyampaikan ke Rampai Nusantara bahwa misalnya kita harus mendukung Prabowo Gibran sampai 2 periode, itu salah juga orang gue yang udah Dewan Pembina kan gitu. Terus misalnya gue belain Pak Jokowi, salah juga, Dewan Pembina gue kan gitu loh. Bagaimana sih kan gitu loh. Wah ini pasti dibayar. Gue bayar aja gitu, ngeluarin duit, tetap mau belain gue, karena dia Dewan Pembina gue kan gitu. Jadi jangan berpikir juga picik, wah ini Mardiansyah Semar dibayar berapa ini sama Pak Jokowi ini. Enggak, kalau bisa, kalau gue punya duit gue yang bayar Pak Jokowi. Makasih Pak, sudah mau jadi ketua Dewan Pembina kita kan begitu loh. Honor Pak ya kan. Iya Pak, honor Pak gitu, seadanya kan gitu. Karena orang jangan kebalik-balik juga logikanya itu gitu loh. Ini yang menurut gue ya kita kadang ya coba menahan itu, yang sudahlah biarin. Tapi kadang juga kayak misalnya soal-soal yang selalu diserang.
udahlah, banyak orang udah dijamin aja lah Royce itu. Kadang kita gregetan juga karena masukin di ruang publik ya kita ingin coba untuk menyampaikan ke publik ini nggak benar kan gitu loh. Jangan juga akhirnya tergiring sepenuhnya kan gitu loh. Bahwa ini sesuatu yang dianggap suatu kebenaran walaupun menurut Pak Jokowi ya ini ya sepele lah soal yang nggak terlalu penting. Nah, Ya kenapa tadi gue usulkan seperti itu karena kan begini Mari, memang ini mungkin baru kali ini terjadi dalam khasanah politik kita ya. Ada seorang pimpinan nasional yang sudah tidak menjawab, tetapi pendukungnya makin luas dan makin melebar ke seluruh provinsi. Nah maksud gua kalau membentuk ormas itu kan nggak mudah, ya kan, apalagi tersentralisasi harus ada DPP dan seterusnya. Kenapa sih memudahkan teman-teman di daerah yang memang Jokowi lover, mereka kumpul, mereka bikin ormas, tapi ruang lingkupnya hanya provinsi, jadi konsolidasinya lebih dekat, lebih total dan lebih solid gitu loh. Jadi nggak perlu harus ke Jakarta dan seterusnya. Padahal kan ini kan daripada bermain di sosial media, ya kan nggak ketemu fisik kalau di sosial media atau hanya di WAG atau di Facebook grup dan seterusnya. Tapi kalau masing-masing provinsi itu ya bertemu dan membentuk misalnya entah apa kayak namanya terserah lah ya kan. Nah mereka membentuk per provinsi aja. Jadi ketika ada yang melakukan manuver-manuver untuk seperti yang dilakukan oleh RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tiva ini gampang disikat. Masing-masing daerah berteriak itu. Ya kan? Nah kalau kemudian media melihat, ormas di daerah ini muncul, menentang, ini muncul, seluruh provinsi bergerak. Itu menjadi kekuatan luar biasa bos daripada hanya satu ormas. Tetapi gue memberikan apresiasi ke ormas-ormas Pak Jokowi, misalnya kayak Rampai Nusantara, ada juga ormas Projo barangkali ya kan, dan lain-lain. Dan relawan-relawan itu benar-benar adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, ya karena Pak Prabowo hanya memiliki partai dan sayap-sayap partai. Anggaplah PDIP mengaku sebagai wong cilik, partainya sampai ke akar rumput. Semua orang juga udah tahu PDIP itu cuma slogan doang wong cilik. Isinya adalah orang yang kaya-kaya semua kan gitu loh. Orientasinya juga bukan untuk orang cilik. Ya masa wong cilik nggak mau disamakan sama rakyat jelata? Iya, itu aja udah salah Dede Sitorus. Ya. Dia mengaku partainya wong cilik, tapi tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Dan ketua umumnya diam saja ketika anak buahnya bicara ngawur seperti itu. Dan setahu kita bahwa memang kan di PDIP itu skema pekaderannya cukup kuat ya. Ada pelatihannya, ada sekolah politiknya dan lain sebagainya. Jadi kalau Deddy Sitorus begitu, yang salah di mana coba? Ini kan harusnya udah punya pemahaman dasar dong. Ketika bicara soal ideologi, bicara dan lain sebagainya, bahwa partai wong cilik tapi dia bicara seperti itu kan dari dasar hati tuh. Betul. Berarti yang terbangun selama ini yang dididik apa? Nah menurut gue ya soal-soal begitu ya itu yang kadang kita juga jadi kayak melukai. Tapi gue tertarik tadi apa yang kau sampaikan itu sebenarnya apa yang kita mau lakukan. Luar biasa. Bahwa Rampai Nusantara iya secara organisasi ya itu sudah mulai melakukan itu. Tapi bahwa kita juga coba menginisiasi organisasi-organisasi pendukung Pak Jokowi di seluruh wilayah. Nanti kita mau coba koordinir kan itu gitu. mantap Mak. Jadi kita oke lah untuk Rampai Nusantaranya ya. Dia punya struktur, dia bergerak. Tapi teman-teman misalnya Ketua Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Bari, Ketua Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Kalimantan Timur, mereka mengkonsolidasi lagi kekuatan-kekuatan pendukung Pak Jokowi yang ada di provinsi-provinsi itu. Dan itu memang kita mau lakukan. Ya mudah-mudahan kita tapi gua nggak tahu ya. Tadi lu nggak baca WA kan ya? Takut ada bocoran dari mana gitu. Gue tuh kan dari tadi gue datang nggak sempat ngobrol kita kan gitu loh. Kok tiba-tiba ke arah situ gitu loh. Ya apa yang kita mau lakukan? Gue kalau ada di kantor nggak pegang HP bos. Nggak pegang HP ya. Makanya karena tamu gue banyak soalnya. Bocoran dari mana kan gitu loh. Karena itu yang kita mau lakukan. Karena basisnya kita memang ingin membangun kekuatan rakyat, membangun kekuatan sipil, bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Kalau misalnya memang itu ada sesuatu yang harus kita memberikan masukan-masukan yang baik, yang positif kan kita lakukan. Atau bagian dari perlawanan terhadap sesuatu yang tidak benar. Iya, ini yang kita lakukan. Melanggaran konstitusi lah, apa segala macam. Ya, itu kan harus dibangun kekuatan rakyat itu. Dan mudah-mudahan didoakan aja Bud, supaya ini lancar konsolidasinya. Ya kan nggak mudah ya. Tentu banyak tantangannya, banyak juga butuh dukungan-dukungan semua pihak dan lain sebagainya. Menurut gua mudah-mudahan teman-teman yang mendukung Jokowi Lover juga punya punya
ini yang sama lah, secara berpikir yang sama bahwa kita harus segera menjahit seluruh kekuatan Pak Jokowi di seluruh provinsi wilayah, bahkan sampai kabupaten kota, untuk bisa dijahit bersama-sama. Jadi ketika memang kita ingin menggunakan kekuatan sipil itu untuk melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang tidak baik, tidak benar, gue rasa itu sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa. Dan Pak Jokowi itu kan dikenal sebagai orang yang memang merakyat ya. Dia dekat sama rakyat, dia jauh lebih membumi lah. Dan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Itu memang sudah terlihat pada Mas Wapres. Iya. Dan ini kan yang sedang juga dikapitalisasi secara alamiah ya oleh Mas Wapres. Iya. Dan tentu para relawan Jokowi, ormas Jokowi dan seterusnya melihat ada semacam kesinambungan ya, namanya orang satu DNA ya gitu loh. Terima kasih Bung Mardiansah Semar yang baru saja memberikan bocoran-bocoran. Ini bocoran nggak sih Mar dari pertemuan kemarin dengan Pak Jokowi? Nggak juga sih ya, kita kan ngobrol. Nggak juga sih, cuman tadi ada beberapa hal yang strategis yang sedang proses dan akan kita lakukan. Kok tiba-tiba kau sampaikan. Nah ini yang menurut gue, perasaan gue nggak ngomong sama siapa-siapa ini kan gitu ya. Nggak tahu juga gue ya, mungkin ya kita sejiwa lah ya cara berpikirnya bagaimana. Ya negara yang cukup kuat kan negara yang memang bisa berhasil membangun kekuatan sipil juga. Siap. Kalau menurut gue. Terima kasih Bung Mardiansah Semar. Dan sebagai penutup mungkin ya karena saya tahu podcast kita ini kan ditonton Pak Jokowi, ditonton juga oleh Pak Prabowo. Saya hanya mengingatkan bahwa Pak Jokowi ya kan, penonton Ruang Konsensus ini adalah para pendukung Bapak semua. Sebagian besar ya penonton Ruang Konsensus. Nah saya merasa Bapak pernah punya janji ke saya untuk menerima Ruang Konsensus ya, berdiskusi dengan Bapak di Jalan Kutai Solo. Nah kami tunggu nih Pak, kapan Pak kami akan diundang. Jangan hanya Mas Semar Pak yang diundang Pak, ya kan, kita berdiskusi dalam Ruang Konsensus bersama Pak Jokowi dan anak sulung Mulyono. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga pesan tadi didengar oleh Pak Jokowi yang mulia. Termulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.